Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang ikhtiar. Nggih. Yang tadi sempat diceritakan. Apa dengan ikhtiar yang sangat maksimal ini bisa merubah apa yang sudah ditetapkan sama Allah? Contoh misalnya di Yaumul Mahfud saya, si Fulan ini ditulis jodohnya itu tahun 2030. Oh, 2030 nikahnya. Ya, nikahnya. Karena si Fulan ini maksimal ikhtiar, apa Allah ini bisa merubah catatannya sendiri yang di sana itu? Atau nun, Mas? Niki sing langsung bales tiangnya nopo. Oke, baik. Berbicara masalah ikhtiar, kita tahu bahwa takdir itu kan terbagi menjadi dua, Pak. Ada takdir mubrom, ada mu'allaq. Ya, kalau secara singkat saya menafsirkan bahwa qadha itu adalah sesuatu yang sudah tertulis secara rapi di Lauhil Mahfuz. Ini sudah tertulis dari mulai penciptaan sampai dengan kita kembali kepada Allah. Sedangkan takdir itu yang saat ini sedang kita jalani. Yang sudah terjadi itu namanya takdir mubrom. Tapi kalau yang belum terjadi masih mu'allaqun bil ikhtiar. Artinya masih sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Ikhtiar itu kan masing-masing. Jadi ada yang memang nopo nggih. Mungkin pernah dalam diri kita itu merasakan bahwa kok ndak ada semangat, bisa jadi begitu. Terkadang Allah melemahkan kita untuk menuju ke situ. Nah, itu ada tanda-tanda. Bisa jadi Allah ndak pengen kita kecewa. Gitu sih. Ya sudahlah, selesai gitu nggih. Tapi ada keinginan yang kuat sekali gitu. Artinya dia juga siap menanggung apa konsekuensi dibalik ketika Allah ndak mengabulkan itu. Nah, ikhtiar yang dimaksud ikhtiar maksimal itu adalah sesuai dengan kemampuan usaha manusia. Ndak lebih dari itu. Jangan sampai dia mendatangkan kekuatan yang kedua dalam hatinya. Itu kekuatan kedua tadi yang saya sempat sebut dibantu dengan kekuatan atau selain Allah dalam dirinya. Datang ke dukun gitu nggih, kasih jampi-jampi, maupun paringi semar mesem ngoten gitu. Nah, tidak perlu seperti itu. Cukup ya Allah, kalau memang dia jodohku dekatkan. Kalau doa ekstrimnya, Pak, kalau dia bukan jodohku ya Allah buang jauh-jauh gitu. Nah, kalau bukan, tapi tidak bisa maksa juga. Jadikan dia jodohku ya Allah, jadikan dia jodohku yang terbaik. Tidak bisa seperti itu. Kalau memang dia datang, maka itu sebagai takdirnya dia. Tapi kalau tidak datang, sudah maksimal. Kan maksimal yang tahu bukan orang lain, Pak, tapi diri kita sendiri. Siapa tahu tahajudnya itu sudah 12 rakaat, kemudian sampai dibacakan Fatihah setiap hari. Ingat namanya itu, Fatihahnya tersebut, Pak. Ila fulanah gitu nih, langsung Al-Fatihah. Khusyuk, Pak, sampai 10 kali bisa jadi. Bahkan bisa jadi sholat 2 rakaatnya tertuju pada satu nama, Pak. Bisa jadi seperti itu. Toh Allah tidak mengabulkan, berarti memang bukan jodohnya. Itu. Pokoknya jangan sampai maksa, ya Allah kalau memang dia bukan jodohku, maka jadikan dia jodohku. Nah itu diku mau tenang maksakan itu. Allah dipaksa ngoten niku. Ngoten nggih, Pak Iman nggih. Sudah terwakili nggih, Gus nggih. Lagi? Sampun? Ustaz Maden. Sampun? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal ya. Yeah. Hari ini membahas tawakal. Tentu tawakal ini selalu disandingi dengan ikhtiar. Ikhtiar. Kemudian setelah ikhtiar maka hasil sepenuhnya dari tawakal itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tadi dibilang, apapun disampaikan tadi, mau baik, mau buruk, mau yang tidak suka atau yang tidak disukai, sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep tawakal ini merupakan salah satu bagian dari adab sebagai manusia kepada Khaliknya, kepada Allah. Mungkin nanti bisa diluruskan kalau saya itu merupakan adab, akhlak kita sebagai manusia terhadap Allah. Nah, ini tentu banyak. Tadi saya sampaikan salah satu. Tentu terkait dengan bagaimana nanti ini tawakal ini dengan terkait dengan
syukur, terkait juga dengan sabar, terkait juga mungkin dengan kita sebagai harus raja, khauf, ya itu pasti terkait itu. Kemudian yang terakhir yang sudah disampaikan tadi dengan qada dan qadar. Segala apapun yang terjadi itu diserahkan. Nah, itu kira-kira penjelasannya itu bagaimana kita untuk menjadi orang yang tawakal. Mungkin sekaligus ini disampaikan yang tadi yang saya sebut seperti mungkin terkait dengan kalau ikhtiar itu di awal, ya tentu di awal. Tawakal itu didahului dengan ikhtiar. Tetapi kalau nanti hasil ini terkait dengan misalnya raja, khauf. Pokoknya kita harus khauf, harus takut, harus raja. Kita berharap segala ikhtiar kita kan tentu kita berharap untuk terkabul. Nah, ini mungkin dijelaskan. Terima kasih. Secara singkat saya jelaskan, Pak. Bagaimana membuat hati kita itu agar tawakalnya kuat? Kalau saya membahasakan ikhtiar itu adalah fisik anggota tubuh yang bekerja. Tapi kalau tawakal itu adalah ikhtiarun qalbi. Jadi ikhtiarnya hati itu namanya tawakal. Nah, apa yang membuat kita bisa kuat dalam kesabaran, dalam roja kita, dalam khauf kita masih tetap pada satu tujuan itu, diantaranya adalah zikir yang kita baca setiap hari. Itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ngapunten, sholawat yang kita lantunkan setiap hari, istighfar yang kita lakukan setiap hari, tahlil, tahmid, tasbih, tidak harus apa yang kita baca itu kemudian Allah harus mengabulkan apa yang kita inginkan. Contoh, pengen sesuatu, wocokno sholawat ping 1000 gitu bahasanya gitu. Bacain, tempel tangannya Pak di rumah itu. Allahumma sholli ala Muhammad 1000 kali dia tempel itu. Tidak harus seperti itu Allah kabulkan. Tapi apa yang kita baca itu bisa jadi itulah yang menguatkan hati kita untuk memiliki tawakal yang maksimal kepada Allah, untuk siap menghadapi segala ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Karena doa yang paling baik itu apa Pak? Istighfar. Dalam istighfar itu adalah pengakuan dosa kita sama Allah. Bisa jadi karena kita mengakui dosa itu akhirnya Allah mau melihat kita, Pak. Bisa jadi karena sholawat yang kita lantunkan akhirnya di sana Rasulullah juga ridho memberikan syafaatnya kepada kita. Akhirnya antara kekasih Allah dengan Robnya ketemu. Itu kasihan ya Allah sudah berdoa selama ini. Tapi Allah punya maksud setelah itu Pak. Bisa jadi doanya diganti dengan yang lain. Gitu nggih? Justru yang diinginkan misalkan sosok wanita seperti ini dalam dirinya sudah mengatakan, wah ini bagus, ini solihah, ini cocok. Tapi kata Allah enggak. Maka keluar ayat itu, asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Maka ketika datang takdir yang tidak sesuai dengan kita inginkan atau Allah ganti doa kita, ada rasa syukur yang mendalam karena ikhtiar hati yang selama ini kita lakukan lewat zikir-zikir kita, lewat salat kita. Insya Allah kita akan merasakan itu semua Pak. Tapi kalau kita kemerungsung, kita tergesa-gesa, pengen kendaraan seperti ini, tidak mampu, akhirnya kita harus bergelut dengan riba. Nah, ini yang dimaksud dengan inqalaba ala wajhihi. Itu adalah wujud tidak syukurnya kita kepada Allah. Ngaten nggih Bapak ya.